Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita saya. Hari ini saya akan melanjutkan kembali cerita Nabi Adam alaihissalam bagian ke-8 yang berjudul Pelajaran dari Burung Gagak. Hari beranjak siang. Sebentar lagi Nabi Adam alaihissalam akan kembali. Habil semakin ketakutan. Sebersit penyesalan timbul dalam hatinya. Namun semua sudah terlanjur. Sekarang apa yang harus dia lakukan kepada jenazah Habil yang terbujur kaku itu? Habil duduk dengan lesu. Tidak henti-hentinya dia menangis di samping jasad adiknya. Dengan membunuh Habil, dia telah kehilangan segalanya. Iblis terlaknat itu telah membuatnya kehilangan ridha Allah SWT, surga, ridha orang tua, dan juga cinta yang dia dambakan. Habil memutar otak, namun dia tidak menemukan jalan keluar. Dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan jenazah Habil. Akhirnya dia memanggul jenazah adiknya dan membawanya pergi jauh. Dia tidak mau Nabi Adam alaihissalam mengetahui perbuatannya. Habil terus berjalan tanpa tujuan pasti. Langkahnya terhuyung-huyung. Beban di pundaknya seolah semakin berat. Namun dia tidak juga menemukan jalan keluar. Karena kelelahan, Habil berhenti untuk beristirahat. Diletakkannya jenazah Habil begitu saja. Apa yang akan aku lakukan? Habil menyesali perbuatannya. Dipandanginya jenazah Habil di sampingnya. Dia menyesali kekilafannya. Habil pun menangis. Tiba-tiba datanglah 2 ekor gagak. Di hadapan Habil, 2 ekor burung gagak itu berkelahi. Keduanya saling mematuk dan saling memukul dengan sayap-sayap mereka. Sengit sekali perkelahian itu. Salah satu gagak terluka parah. Leher gagak itu patah. Burung malang itu menggelepar-gelepar. Akhirnya burung itu tidak bergerak. Burung itu mati. Rasa kaget Habil belum lagi usai. Habil melihat burung yang masih hidup mulai menggali tanah. Setelah cukup dalam, gagak yang masih hidup menarik bangkai temannya. Lalu ia mendorong gagak yang mati itu ke dalam lubang. Lubang itu kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah usai, gagak itu pun terbang menjauh. Melihat semua itu, Habil merasa takjub. Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Kata Habil. Dia telah mendapatkan jalan keluar. Sekarang dia tahu bagaimana cara menyembunyikan jenazah Habil. Namun Habil mulai merasakan kesedihan yang teramat dalam. Dia begitu menyesal. Dia baru menyadari kalau dirinya adalah orang yang paling buruk dan paling lemah. Tubuh Habil bergetar dengan hebat. Dia mulai menangis dengan keras, kemudian menggali tanah guna menguburkan saudara kandungnya, sama seperti yang dilakukan burung gagak. Setelah cukup dalam, Habil memasukkan jasad Habil ke dalam lubang. Dia menimbun jasad Habil dengan tanah. Peristiwa itu merupakan penguburan pertama yang terjadi pada manusia. Sejak saat itu, setiap muslim yang meninggal dunia akan dikuburkan. Hal itu sesuai petunjuk Allah SWT untuk Habil yang disampaikan melalui burung gagak. Setelah itu, Habil tidak berani pulang ke rumah. Habil pergi mengembara. Dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan ayahnya tentang Habil. Habil didera perasaan bersalah yang mendalam. Sementara itu, Nabi Adam alaihissalam merasa sesuatu telah terjadi di antara Habil dan Habil. Nabi Adam hanya bisa berdoa kepada Allah SWT.
agar tetap diberikan kesabaran dan ketabahan jika sesuatu terjadi kepada anak-anaknya. Bagaimana perasaan Nabi Adam alaihissalam setelah mengetahui bahwa Habil telah meninggal dunia? Kemana perginya Habil? Demikian cerita Nabi Adam alaihissalam bagian ke-7 yang berjudul Pelajaran dari Burung Gagak. Terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta silahkan di-share jika cerita ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.